Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hayya naftah jalasatana bi qiraati ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Baiklah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surah Yusuf, yang insya Allah kita akan melanjutkan. Kemarin sudah sampai ayat yang ke-7, ke-8 ya, ke-8. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh pada cerita Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda bagi mereka yang bertanya, bagi mereka yang ingin mengetahui ya, tentang kisah ini. Ada tanda-tanda, ada ibrah, pelajaran ya. Yaitu ketika mereka mengatakan idh qalu la Yusufu wa akhuhu, sungguh Yusuf dan saudaranya yaitu bin Yamin, ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, wa nahnu usbah, padahal kita lebih banyak jumlahnya. Usbah, apa tafsiran usbah kemarin? Jamaah ya. Wa nahnu usbah, jamaah. Bagaimana kita yang banyak itu justru
tidak lebih dicintai daripada mereka yang hanya berdua. Ya. Wa nahnu usbah. Padahal semestinya tidak timbul ya permasalahan ini karena bapaknya ya sama-sama Nabi Yakub alaihissalam. Tapi inilah anaknya menilai ayahnya seperti itu, bahwasanya Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin lebih dicintai. Kalau Nabi Yusuf itu usianya kecil, berarti adiknya lebih kecil lagi. Wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Nah, sungguh bapak kita ini berada dalam kesesatan yang nyata, tidak benar. Ya. Anak, ya. Di sini anak menuduh bapaknya. Ya. Kenapa kok sesat? Kesesatan yang nyata karena, nah itu alasannya. Ayah kita lebih mencintai Yusuf dan saudaranya daripada kita. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf ini bukanlah termasuk Nabi. Nah, karena walaupun mereka ini adalah al-asbat, akan tetapi al-asbat bagi orang Yahudi seperti apa? Asy'ub bagi orang Arab dan selain Arab. Ya. Sya'bun. Ya. Jadi satu kelompok yang tidak mengarah atau tidak menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan asbat itu secara persis adalah mereka, tidak. Tapi mereka ini adalah min usul, ya, dari orang-orang Yahudi, ya, min usulihim, ya, min usulihim al-asbat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka merasa disingkirkan oleh ayahnya, ya. Kemudian ini ada ungkapan yang luar biasa, ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya ayah kita ini hanya mencintai kita. Langsung, ya, di sini ceritanya itu uktulu Yusuf. Nah, uktul itu apa? Kalian bunuh saja Yusuf. Ya, lenyapkanlah, ya. Awit rohuhu, atau buang, ya. Toroha itu artinya apa? Buang saja, ya. Nah, awit rohuhu ardon, buang. Yakhlu lakum wajhu abikum. Nah, ini, ya. Yakhlu lakum wajhu abikum. Dengan demikian, ya, kalau disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, yaquluna hadzal ladzi yuzahimukum fi mahabbati abikum lakum i'damuhu min wajhi abikum liyakhlu lakum wahdakum, ya, agar supaya yang ada di depan wajah ayah kalian itu ya hanya kalian saja, sudah enggak ada lagi gangguan, ya. Yakhlu lakum wajhu abikum, ya. Jadi liyakhlu lakum wahdakum imma bi an taqtuluhu aw tulquhu fi ardin minal aradi. Nah, gitu, ya. Yaitu dengan cara dibunuh, kalian bunuh atau kalian buang di mana saja, ya, fi ardin minal aradi, ya. Tastarihu minhu, ya, wa takhlu antum bi abikum, ya, sehingga benar-benar Nabi Yakub itu hanya perhatiannya, kecintaannya kepada mereka saja. Itu sampai seperti itu, ya, mereka punya rencana. Punya tekad
Gara-gara apa? Cinta. Ya, gara-gara kasih sayang. Ini bukan karena, kan tidak diceritakan di sini karena uang, ya, karena harta, apa ayahnya ngasih tanah lebih banyak kepada Nabi Yusuf daripada saudara-saudaranya, enggak, ya. Ini urusannya urusan mahabbah, ya, kasih sayang, perhatian. Wah, yang diperhatikan hanya Yusuf sama saudaranya saja, kita enggak. Nah, jadi sudah begitu, ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin. Nah, wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Kalau Imam Ibnu Katsir beliau menyebutkan fa'ad maru at-taubah qabla dzambi. Fa'ad maru at-taubah qabla adz-dzambi. Apa maksudnya nih? Atmaru at-taubah qabla dzambi. Atmara yutmiru, menyembunyikan, ya, dhamir, ya. Maka mereka menyembunyikan taubat sebelum dosa itu dilaksanakan. Nah, jadi punya rencana jahat, setelah itu nanti kita taubat. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, yang penting tujuan tercapai, yaitu mahabbah ayahnya itu hanya kepada mereka. Tidak apa-apa kita, mereka tahu bahasanya membunuh adiknya itu dosa atau membuang adiknya itu dosa, tahu mereka. Oleh karena itu mereka akan tobat, ya, tobat. Dan anggapan mereka tobatnya pasti akan diterima. Nah, itulah, ya. Allah Subhanahu wa taala memang tidak akan pernah menolak tobat seorang hamba, kan begitu, ya. Walaupun dosanya sampai dosa membunuh, kan itu, ya. Wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin. Admaru at-taubah qabla dzambi, kata Ibnu Katsir begitu. Mereka sembunyikan tobat dalam diri mereka, ya, sebelum dosa itu dilakukan. Dah seperti itu, ya. Kemudian qala qailun minhum. Qala qailun minhum. Tadi ada dua pilihan, ya, imma al-qatl wa imma buang, ya. Dibunuh atau dibuang. Ya. Qala qailun minhum, berkata qail ini orang yang berkata, ya, dari mereka, ya. Tidak disebutkan namanya oleh Allah di dalam surah Yusuf ini. Tapi biasanya para mufassir ini cari-cari siapa ini yang ngomong, ini siapa. Qala qailun minhum. Allah tidak menyebutkan, dan tidak penting berarti, kan, kalau tidak disebutkan namanya itu tidak penting. Yang penting adalah perkataannya, ucapannya, ya. Tapi Imam Ibnu Katsir menyebutkan juga, ya, riwayat, ya. Qala Qatadah wa Muhammad ibnu Ishaq wa kana akbaruhum wa ismuhu Robel atau Rubel, ya. Jadi yang berkata di sini, kata Muhammad ibnu Ishaq dan Qatadah, adalah yang paling besar, ya, yaitu Robel atau Rubel, ya. Nah, Rubel. Kemudian ada yang punya pendapat yang lain. Qala as-Suddi alladzi qala dzalika Yahuda. Nah, Imam As-Suddi mengatakan yang mengatakan itu adalah siapa? Yahuda. Nah, berarti, ya, di antara mereka ada yang namanya Robel, ada yang namanya Yahuda. Ya. Wa qala Mujahid huwa Syam'un. Nah, Syam'un itu kalau bahasa ininya apa? Simon, mungkin, ya. Nah, Syam'un, ya. Atau kalau Samuel itu ada Samuel, ya. Nah, kalau Syam'un ini, ya,
Mungkin Simon ya. Wallahu alam ya. Nah, ini disebutkan oleh para mufassir ya tentang nama-nama itu, tetapi karena Allah tidak menyebutkan, tidak penting. Seperti Allah menceritakan, Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat perahu. Sudah kan? Selesai, perahunya jadi besar, dimasukin oleh sembarang alir ya, ada manusia, ada hewan apa semuanya. Kemudian setelah itu air surut, dari atas surut, dari bawah surut, nah, perahu itu bersandar, Nabi Nuh turun ya. Jadi kisahnya yang penting ada perahunya ya, perahunya berapa besarnya apa itu tidak penting, tapi bagi ahli sejarah kadang-kadang itu yang dicari. Allah ngasih tongkat atau tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular. Nah, orang sibuk mencari tongkatnya Nabi Musa. Sibuk mencari perahunya Nabi Nuh. Tapi kalau ketemu betul itu luar biasa memang dari segi penemuan sejarah, wah itu sudah menemukan benda purbakala ini kan bukan sesuatu yang apa, ini kalau dijual nggak bisa dijual itu ya. Nah gitu. Qala qailum minhum, ada pendapat dari kalangan mereka sendiri, saudara-saudara itu apa? La taqtulu Yusuf. Nggak usahlah sampai kebencian kita kepadanya itu sampai harus dibunuh, itu nggak usah. Nah, la taqtulu Yusuf. Ya. Ya, kalau Imam Ibnu Katsir menjelaskan la tasilu fi adawatihi wa bughdihi ila qatlihi. Ya. Jangan sampai karena benci dan permusuhannya itu kemudian kepada membunuhnya ya. Walam yakun lahum sabilun ila qatlihi li'anna Allah ta'ala kana yuridu minhu amran la budda min imdaihi wa itsmamihi. Walaupun mereka punya rencana membunuh, tidak akan bisa karena Allah punya takdir, punya qada yang sudah ditetapkan untuk Nabi Yusuf alaihi salam yang pasti akan terlaksana dengan sempurna. Apa itu? Minal iha ilaihi bin nubuwah. Nah, yaitu Allah akan memberikan wahyu kepadanya, diangkat menjadi nabi. Wa minat tamkin lahu bi biladi Misr. Nah, Allah akan memberikan kekuasaan kepadanya di negeri Mesir. Nah, di negeri Mesir ya. Wal hukmi biha ya. Jadi apapun yang direncanakan oleh mereka tidak akan terjadi. Nah, itu. Ya, makanya ya diantaranya dengan ucapan wa qala qailum minhum la taqtulu ya. La taqtulu Yusuf. Nah, terus bagaimana kalau enggak dibunuh? Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Ya. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Ya. Ghayabatil jubbi ini ya, asfalihi. Ya. Jadi ghayabatil jub itu dikatakan bi'run atau wadin ya. Al-wadi itu apa? Lembah. Yang penting tempat. Kalau kita mungkin jurang lah ya, jurang. Tapi kalau digambarkan dari peristiwa setelahnya nanti, ini ada airnya yang biasa dipakai diambil airnya oleh para musafir. Dan cara mengambilnya harus pakai alat, ya, nggak bisa turun, harus pakai ya paling mudah lah. Ya, berarti ini kalau gambaran kita di tanah kita ini ya sumur lah gitu ya. Fi ghayabatil jubbi. Dalam berarti kan. Nah, tapi di situ ada batunya. Nah, kan itu. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Yaltaqituhu ba'dus sayyara. Lah mereka tahu memang ya, jadi sumur yang akan digunakan untuk melemparkan saudaranya itu adalah yang biasa dilewati oleh para musafir. Ya.
Yaltaqituhu ba'du sayyarah. Nah, sayyarah itu bukan hanya mobil ya artinya. Ya, sayyarah ini ada al-musafirun ya. Yaltaqituhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Nah, sudah sepakat, oke, kita sepakat dengan rencana itu, yaitu dilemparkan fi ghayabatil jubbi. Nah, qala Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar, ini ya catatannya di sini, broh ya, seorang anak yang luar biasa dalam bahasa kita ini apa? Kurang ajar ya, seorang anak yang luar biasa terhadap ayahnya ini ya. Qala Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar, laqad istama'u ala amrin azim. Mereka telah bersepakat kepada sesuatu yang dahsyat. Ya, dosanya ini ya. Apa itu? Ya, coba kita lihat di sini ya. Apa amrun azim yang disebutkan di sini? Min qati'atir rahim. Yang pertama adalah memutuskan hubungan silaturahim, adiknya sendiri dibunuh, itu kan namanya qati'atur rahim atau dibuang begitu ya. Yang kedua wa uququl walid. Nah, durhaka kepada ayahnya. Nah, jelas ini. Wa qillatir ra'fah bis-saghir, dan tidak punya kasih sayang kepada anak kecil. Bis-saghir ad-dara' alladzi la dzamba lahu, yang tidak punya dosa apa-apa, direncanakan dibunuh. Ini anak kecil, Nabi Yusuf tidak punya dosa apa-apa. Dan juga qillatir rafa bil kabir alfani. Nah, ayahnya ini sudah tua ya. Nabi Yakub ini sebenarnya usianya sudah al-kabir alfani. Jadi ada berapa dosa tadi ya? Pertama qati'atur rahim ya. Yang kedua uququl walid ya. Memutuskan tali silaturahim yang pertama, yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga tidak sayang kepada anak kecil yang tidak punya dosa, yang keempat tidak sayang kepada orang yang sudah tua, al-kabir al-fani ya. Dzawil haq wal hurma wal fadl. Jadi inilah kalau dikumpulkan satu saja dosa ini sudah terancam tidak masuk ke dalam surga. Ya, memutuskan silaturahim, durhaka kepada orang tua. Ya. Ini dosa-dosa yang mereka sepakati. Ya, mereka sepakati. Makanya disebutkan di sini adalah amrun azim. Ya, amrun azim. Walaupun mereka punya rencana tobat ya. Punya rencana tobat ya, karena mereka mengatakan watakunu mim ba'dihi qauman sholihin ya. Baik. Nah, terus bagaimana cara melaksanakan rencana jahatnya itu? Bagaimana caranya ya? Ini Nabi Yusuf bersama ayahnya, ya, ayah mereka ya. Ini supaya tidak curiga, ya, itu bagaimana caranya? Ini tadbirnya ini, ya, makarnya ini sudah sangat luar biasa. Ya. Yang Allah katakan kemarin, fayakidulaka kaida. Ya, cari cara, ya, bagaimana supaya ayahnya mau melepas Nabi Yusuf ini, diserahkan kepada mereka. Ya. Yang selama ini belum pernah begitu terjadi. Ya. Memang Nabi Yusuf, Nabi Yakub ya sayang kepada anaknya kan, yang masih kecil itu. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Kenapa sih ya kok kami ini tidak dipercaya ya, untuk membuat rasa aman ya? Kok tidak dipercaya kami ini menjaga Nabi Yusuf ya, menjaga Yusuf ini. Wa innalahu lanasihun ya. Nasihun di sini banyak artinya ya. Yang lebih pas mungkin di sini adalah nasihun akhlasa lahul mahabbah. Nah, begitu. Ya. Kami ini cinta juga kepada Nabi Yusuf ini, kepada Yusuf. Kenapa
ayah cinta kepada adik kami ini, kami juga begitu. Kami juga begitu. Malakala ta'manna, kenapa kok kami enggak? Ini ya. Nah, rasanya enggak dipercaya ya gitu. Malakala ta'manna, qalu ya abana malakala ta'manna ala Yusuf wa innalahu lanasihun. Nah, jadi kata Imam Ibnu Katsir, lamma tawata'u ala akhdihi wa tarahihi fil bi'ri kama asyara bihi alaihim akhuhum Rubel ya. Ja'u abahum Ya'qub alaihi salam faqalu ma baluka la ta'manna ala Yusuf. Kalau ma baluka ini apa? Ada apa sih ya gitu ya. Kenapa ini? Ma baluka, ma sya'nuka ya. Kata Imam Ibnu Katsir, wa hadhihi tawti'atun wa da'wa wa hum yuriduna khilafa dzalika. Ini kepura-puraan yang dibuat oleh mereka ya, padahal yang dalam hati mereka khilafu dzalika, sebaliknya dari apa yang mereka ungkapkan itu. Lima fi qulubihim minal hasad li hubbi abihi lahu, karena di dalam hati mereka ada hasad, ada kedengkian, ada kebencian ya, karena cinta ayahnya kepadanya. Langsung mohon kepada ayahnya, arsilhu ma'ana ya. Mana arsilhu? Ib'as ma'ana ya. Ib'ashu ma'ana, arsilhu ma'ana ya. Ya, biarlah Yusuf ini bersama kami ya. Diikhlaskan lah ya. Ghadan, besok. Nah, mungkin ini malam hari wallahu alam ya. Nah, ghadan, besok kita mau main-main ya. Biarlah Yusuf ini bersama kami. Kami akan jaga. Wa innalahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Dalam qiraat yang lain narta' wa nal'ab ya. Narta' wa nal'ab ya. Itu dalam riwayat lain quri'a bin nun, dalam qiraah yang lain ya. Yang biasa kita baca adalah arsilhu ma'ana yarta' wa yal'ab. Berarti kembalinya kepada siapa? Yarta' wa yal'ab ini kepada Yusuf ya. Yarta' wa yal'ab. Mana yarta' wa yal'ab? Yarta' wa yal'ab ini qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yas'a wa yanshad. Yas'a itu lari-lari ya, kayak cerita Ibunda Aisyah lari-lari ya. Bersama Nabi. Lari-lari yas'a wa yanshad. Ya, yang penting main lah, main seperti anak-anak kita yang kecil-kecil ini kan layakif minal jarji. Nah, gitu ya. Anak kecil kan tidak lari, itu bukan anak kecil namanya. Nah, anak kecil itu sifatnya adalah yajri wara kulli syai'in. Nah, lari di belakang segala sesuatu. Sampai kalau tidur baru berhenti dari lari. Itu anak kecil. Jadi yarta wa yal'ab, dan ini di tempat terbuka gitu ya. Nah, yang kelihatannya tempatnya jauh. Ya, tempatnya jauh, tapi ada jaminan kalau Yusuf ini akan dijaga oleh mereka. Ya. Arsilnuhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Wah, ini jadi jaminan melalui omongannya itu berulang kali diucapkan ya. Tadi wa innalahu lanasihun. Yang ini wa innalahu lahafidun, benar-benar kami akan jaga dia. Wis, yang penting benarkan kami bermain bersamanya. Wa innalahu lanasih lahafidun. Yaquluna wa nahnu nahfaduhu wa nahutuhu min ajlika. Demi engkau wahai ayahku, kami jaga dia, enggak usah khawatir, sudah. Tidak usah khawatir. Jadi ayahnya kira-kira ada kecurigaan enggak ya? Ya, sampai di sini enggak ada saatnya, enggak kelihatan karena ada jaminan dari anak-anaknya ini untuk menjaga adik-adiknya ini. Tapi
Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihi salam, ya, nggak kepingin pisah walau barang sebentar dengan Yusuf ini. Ya. Karena apa? Ya di antara sebabnya mimpinya Nabi Yusuf ini yang tahu hanya beliau berdua. Nabi Yusuf pun tidak tahu takwilnya apa, kan gitu ya. Saat itu Nabi Yusuf tahu nggak takwilnya? Kan belum tahu. Baru nanti ketika benar-benar di Mesir, ya setelah kan katanya mimpi ini benar-benar takbirnya itu ya setelah 40 tahun atau 80 tahun. Tapi ayahnya seorang nabi, ya, ini sudah merasakan ini ada sya'nun azim, ya, yang anaknya ini harus dijaga, jangan sampai terlepas. Nah ini apalagi dalam mimpi itu, ya, dalam mimpi itu justru kelebihan Nabi Yusuf diberikan oleh Allah kepada saudara-saudaranya. Ini pasti saudara-saudaranya akan iri. Nah, begitulah kira-kira, ya. Nah, ini sebagai seorang ayah begitu. Makanya wallahu alam, ya, ayat berikutnya adalah qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman mukhbiran an nabihi Yaqub, memberitahu tentang apa yang diungkapkan oleh Nabi Yakub, annahu qala li banihi, dia berkata kepada anak-anaknya fi jawabi ma sa'alu, ya, untuk menjawab permintaan mereka min irsali Yusuf ma'ahum ila ra'i wasfi sokhra. Nah ini yang jelas, ya, di padang rumput, ya. Inilah yahzununi an tadhhabu bihi. Mana khazina yahzanu? Sedih kan, ya? Sungguh ini menyedihkan aku. Ini la yahzununi an tadhhabu bihi ay yashukku alayya mufaraqatahu. Sulit bagiku, susah bagiku berpisah dengannya. Yashukku alayya mufaraqatahu muddata dhahabikum bihi ila an yarji'. Kenapa kok sampai seperti itu? Wa dzalika li farati mahabbatihi lahu. Karena begitu cintanya Nabi Yakub kepada Yusuf. Kenapa kok cinta sekali kepada Nabi Yusuf ini? Disebutkan lima yatawassamu fihi minal khairil adim wa syama'ilin nubuwah wal kamal fil khalqi wal khuluqi. Nah, jadi ini disebabkan karena ada sifat-sifat yang diketahui oleh Nabi Yakub ini tentang anaknya, al khairul azim, kebaikan yang besar, ya, wa syama'ilun nubuwah. Syama'il ini apa? Sifat-sifat, ya, sifat-sifat kenabian yang ada padanya, fil khalqi wal khuluq, baik dari segi paras, ya, khalqi itu adalah paras, ya, penciptaan, atau khuluq ataupun akhlaknya. Jadi dari kecil sudah ketahuan bahwasanya anaknya ini akan mendapatkan sifat-sifat kenabian ini. Makanya beliau tidak ingin pisah. Dijaga betul, ya, ingin dijaga. Kalau siapa Nabiullah Ismail alaihi salam, ya, ya, ditaruh di tempat yang jauh oleh Nabi Ibrahim, yaitu di Masjidil Haram yang tidak ada siapa-siapa di sana. Nah, di sana beliau yakin betul bahwasanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perintah Allah, dan istrinya juga begitu. Nah, akhirnya beliau doa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nah, jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya, supaya juga dijaga oleh Allah, diberikan rezeki dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menggambarkan kita sebagai Nabi Yakub, kira-kira bagaimana sikap kita kepada Nabi Yusuf yang sudah ada tanda-tanda seperti itu?
Nah, pasti dijaga. Ya. Jangan sampai terlepas sedikit pun. Ya. Karena kemarin kita sudah sampaikan an-nubuwah itu adalah maqamun syarifun. Ya. Kenabian itu adalah kedudukan yang sangat tinggi. Maka ini harus dijaga betul-betul. Jangan sampai terlepas. Ya. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Saya khawatir nanti malah dimakan serigala, kalian lengah. Nah, ucapan Nabi Yakub ini itulah yang akan dijadikan hujah oleh anak-anaknya nanti. Ya, luar biasa kan? Ya. Nabi Yakub mengatakan ini akhafu ayyakulahu dhi'bu. Ya bisa jadi memang di wilayah itu banyak serigalanya. Dan itu biasa, serigala akhirnya memangsa manusia itu mungkin biasa. Kalau nggak dijaga betul-betul, nah ini bisa begitu. Ya. Wa antum anhu ghafilun. Nah, mereka sekali lagi ngasih jaminan. Qalu, mereka mengatakan la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Ya. Ya, sebelum sebelum saya jelaskan itu ungkapan dari Imam Ibnu Katsir yang ketika beliau mengatakan wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun yaqulu wa akhsha an tastaghilu anhu bi ramyikum wa ra'yikum fayatihi dhi'bun fayakulahu wa antum la tash'urun fa akhadhu min famihi hadhil kalima wa ja'aluha udhrahum fima fa'aluhu. Nah, jadi mereka punya modal untuk membuat alasan dari ucapan ayahnya sendiri, ya, yaitu tentang serigala ini ya. Mungkin kalau ayahnya nggak mengucapkan itu, alasannya mungkin lain kali ya. Ini kekhawatiran ayahnya itulah yang ingin dijadikan ini. Lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Kalau benar nanti dimakan oleh serigala, sedangkan wa nahnu usbah tadi apa? Wa nahnu jamaah, kita ini ramai banyak, maka kok rugi banget ya, masa ndak bisa jaga adik gitu ya. Inna idzal la khasirun. Nah, para satid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna idzal khasirun ini lebih pas disebutkan di sini inna idzan lahalikuna ajizuna. Nah, berarti kami ini ya halikun, binasa ya. Ajizun ini apa? Nggak punya kemampuan apa-apa ya. Jamaah kok nggak punya kemampuan, hanya dengan seekor serigala. Kalau kita gimana? Ada serigala? Hah? Kalau zaman itu orang biasa mungkin ya, melawan singa, harimau, serigala itu mungkin ya. Zaman itu, apalagi kalau bergerombol begitu ya. Baik, kisahnya masih berlanjut ya. Insya Allah kita akan teruskan pada esok hari, ya, insya Allah. Kisah masih sangat menarik ya, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Yusuf ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa tilawatana wa ibadatina kullaha ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hajatina wa hajati abaina wa ummahatina wa hajati ma'hadina ma'hadaril ukhuwa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.